Bab 623 keluarlah untuk bertarung. Melihat ekspresi Iria sepertinya tidak palsu, Sander tidak punya pilihan selain menyingkirkan sumber leluhur. Tentu saja, dia tidak akan menolak bantuan Iria, tetapi dia juga tidak akan menganggapnya terlalu serius. Sebab, dia tahu betul bahwa kebaikan pihak lain adalah karena kekuatannya. Apabila Sander tidak memiliki kekuatan, akan sulit baginya untuk mengatakan sepatah kata pun kepada pihak lain, apalagi membuat pihak lain menunjukkan kebaikan. Ini seperti dalam kehidupan sehari-hari, ketika orang miskin mengunjungi kerabat, apapun hadiah yang mereka bawa akan dianggap tidak memadai. Namun, jika orang kaya yang mengunjungi kerabat, bahkan tanpa membawa hadiah, kerabat tetap akan menyambutnya dengan senang hati. Bagaimanapun juga, dunia ini masih realistis. Makin lemah seseorang, dia akan menjadi makin realistis. Tentu saja, bisa begitu harmonis sekarang juga merupakan hal yang baik. Melihat Sander menyingkirkan sumber leluhur, senyuman tiba-tiba muncul di wajah Iria. Kemudian, dia berkata, "Tuan Sander, kalau kamu butuh sesuatu, silakan menghubungiku kapan saja." Sander mengangguk seraya berkata, "Oke." Iria tersenyum, lalu berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Setelah Iria pergi, Sander melihat ke atas ke langit. Dia membuka telapak tangannya dan pedang Yi muncul di tangannya. Saat berikutnya, dia berubah menjadi cahaya pedang dan melayang ke langit. Dia akan terus berlatih. Selama periode waktu ini, dia telah menggunakan kekuatan segel untuk mengasah dirinya sendiri dan efeknya sangat signifikan. Kekuatannya saat ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun dia hanya berada di ranah kaisar, tidak mudah baginya untuk membunuh ranah Master Langit. Apalagi, dia melakukannya di bawah penyegelan Wan. Tanpa penindasan segel, ranah Master Langit bukan apa-apa di depannya. Sedangkan untuk ranah leluhur, dia tidak tahu banyak karena dia belum pernah bertarung melawan orang kuat di tingkat ranah leluhur. Tujuannya saat ini sangat sederhana, yaitu untuk terus mengasah ilmu pedang dan niat pedangnya melalui kekuatan segel ini, terutama kekuatan pedang tak tertandingi. Sejak niat pedangnya yang tak tertandingi mengalami transformasi, niat pedang ini dapat terus ditingkatkan. Dia juga ingin melihat sejauh mana kekuatan pedang tak tertandingi meningkat. Selain dirinya, Angel, Maya, Muyan dan lainnya juga mengalami peningkatan dengan sangat cepat, terutama Angel. Dia menemukan bahwa bakat wanita tua ini sangat menakutkan. Dia juga hendak menerobos ke ranah leluhur. Ini membuatnya sedikit malu. Maya telah meningkat dengan cepat. Saat ini, dia berada di alam ranah Master Langit. Sebenarnya jika dia fokus untuk meningkatkan levelnya, mencapai ranah Master Langit juga bukan hal yang sulit. Sebab, dia sekarang memiliki garis keturunan leluhur dan sumber leluhur yang cukup. Selain itu, teknik yang dia latih juga merupakan yang terbaik di dunia. Namun, tujuannya bukanlah hanya tingkatan, melainkan ilmu pedang dan niat pedangnya. Dulu, karena dia terlalu mengejar tingkatan dan mengabaikan ilmu dan niat pedang, kedua hal itu pun mandek. Kini, Sander ingin mengasah ilmu pedang dan niat pedangnya secara ekstrim. Dengan begitu, di pegunungan, Sander naik ke langit lagi dan lagi. Berlatih di tempat ini seperti berlatih dengan beban tambahan. Itu sebabnya, ilmu pedang dan niat pedangnya meningkat sangat cepat. Terutama kekuatan pedang tak tertandingi, bahkan niat pedang yang dia bentuk secara sembarangan sekarang memiliki kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Itu sebabnya, meski tingkatannya tidak setinggi Angel, dalam pertarungan sesungguhnya, Angel tidak bisa mengambil keuntungan sama sekali. Di luar lubang langit Wan. Setelah mendapatkan informasi dari Moses dan yang lainnya, Nawang dan yang lainnya juga menghela napas lega. Selama Sekte Wu bersedia membantu, segalanya akan menjadi lebih mudah. Paluk di samping tiba-tiba berkata, "Aku ingin pergi ke sungai waktu secara langsung." Nawang menoleh untuk melihat ke arah Paluk, lalu berkata dengan suara yang dalam, "Aku ingin melihat betapa luar biasa kekuatan di balik Sander." Nawang sedikit mengernyit. Bukankah itu tidak perlu? Tatapan Paluk menjadi dingin. Anggota keluarga Chen tidak bisa mati sia-sia. Nawang hendak berbicara,
Tetapi Yoda di samping tiba-tiba berkata, meskipun Sekte Wu telah berjanji untuk membantu, tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka akan bisa menangkap Sander. Jadi, tidak masalah jika Kak Paluk pergi ke Sungai Waktu. Asalkan Kak Paluk berhasil menangkap anggota keluarga Sander, dia pasti akan menyerah pada saat itu, kan? Setelah Nawang terdiam beberapa saat, dia berkata, Kak Paluk sebaiknya pergi dan menyelidiki Sander secara pribadi. Tapi, kita tetap tidak boleh gegabah. Jadi, akan lebih baik bagi Kak Paluk untuk membawa lebih banyak ahli bersamanya. Paluk mengangguk sambil berujar, kalau ada pergerakan di pihakmu, ingatlah untuk memberitahuku. Nawang tersenyum seraya berkata, jangan khawatir, kami tidak akan makan sendirian. Paluk mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi. Dia berbalik untuk pergi bersama sekelompok ahli dari keluarga Chen. Di sisi lain, pemimpin kiri dan kanan Akademi Doa juga sedang memperhatikan lubang langit Wan. Akademi Doa adalah satu-satunya kekuatan yang diizinkan oleh 4 keluarga besar untuk datang ke sini. Pemimpin kiri memiliki ekspresi yang rumit di wajahnya. Aku tidak pernah berpikir bahwa Sander benar-benar akan mendapatkan warisan dari Dewa Tertinggi Wan. Dewa Tertinggi Wan. Apa yang sekarang dihormati oleh Akademi Doa adalah Wan. Pemimpin kanan melirik orang-orang Nawang di kejauhan dan menggelengkan kepalanya. Aku khawatir keempat keluarga besar ini tidak akan mudah menyerah. Pemimpin kiri ragu-ragu untuk berbicara. Pemimpin kanan memandangnya sekilas, mau mendapat bagian juga. Pemimpin kiri mengangguk. Pemimpin kanan kepalanya pusing, bodoh. Pemimpin kiri kebingungan. Pemimpin kanan melihat ke lubang langit Wan di kejauhan, lalu berkata dengan lembut, apa orang yang dapat dipilih oleh Dewa Tertinggi Wan adalah orang biasa. Semua orang hanya melihat manfaatnya, bukan risikonya. Tidak, harus dikatakan bahwa setiap orang secara tidak sadar mengabaikan risiko ini. Bagaimanapun, godaan warisan Wan terlalu besar. Pemimpin kiri berkata dengan sungguh-sungguh, kalau begitu, kita tidak akan berpartisipasi kali ini. Pemimpin kanan kepalanya pusing. Tidak. Pemimpin kiri tersenyum pahit. Pemimpin kanan berkata, ayo, pergi. Usai mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Namun, kali ini, pemimpin kiri tidak mendengarkan pemimpin kanan, melainkan tetap di tempatnya. Melihat pemandangan ini, pemimpin kanan menghela nafas dengan suara rendah, lalu berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Di Sungai Waktu, Paluk membawa 10 ahli dari keluarga Chen ke Sungai Waktu. 10 ahli dari keluarga Chen berada di tingkat puncak ranah Master Langit. Setelah memasuki Sungai Waktu yang panjang, Paluk dengan ringan mengentakkan kaki kanannya. Di mana penguasa waktu? Bam! Sungai Waktu di sekitarnya tiba-tiba mendidih. Kemudian, sesosok bayangan virtual muncul tidak jauh di depan Paluk dan yang lainnya. Orang yang datang tidak lain adalah penguasa waktu. Paluk menatap penguasa waktu, lalu bertanya, apa kamu kenal Sander? Penguasa waktu tertegun, lalu berkata, aku tahu. Wajah Paluk tidak berekspresi. Di mana rumah orang ini? Penguasa waktu melirik Paluk, lalu menjawab, dunia Xuan Huang. Paluk mengangguk seraya berujar, pimpin jalan. Penguasa waktu ragu-ragu sejenak, lalu memberitahu, aku ingin tahu apa yang akan kamu lakukan di dunia Xuan Huang ini. Paluk menatap penguasa waktu, lalu berkata, jangan tanya lagi. Penguasa waktu kehabisan kata-kata. Dengan cara ini, di bawah kepemimpinan penguasa waktu, semua orang menuju dunia Xuan Huang. Sepanjang jalan, meskipun penguasa waktu ragu-ragu, dia takut dengan kekuatan Paluk, jadi dia tidak berani bertanya lebih banyak dan hanya bisa memimpin dengan jujur. Tidak lama kemudian, penguasa waktu membawa Paluk dan yang lainnya ke dunia Xuan Huang. Begitu Paluk dan yang lainnya memasuki dunia Xuan Huang, seorang wanita muncul di depan mereka. Orang yang datang tak lain adalah Stella. Melihat Stella, penguasa waktu segera memberi hormat, salam kepada Nyonya Stella. Stella sedikit mengangguk. Siapa kamu? Penguasa waktu berkata dengan cepat, orang-orang ini berkata ingin bertemu Tuan Sander, jadi. Stella memandang pemimpinnya, Paluk,
dan berujar, "Hah." Paluk menatap Stella sambil bertanya, "Siapa kamu?" Stella tersenyum dan menjawab, "Aku Ibu Sander, ibu kandung." "Ibu kandung?" Paluk terkekeh sebelum berujar, "Itu bagus." Usai mengatakan itu, dia tidak mengatakan omong kosong apapun. Dia langsung meraih tangan kanannya ke depan. Kekuatan menakutkan diarahkan ke Stella. Mereka langsung bertengkar. Melihat pemandangan ini, wajah penguasa waktu langsung menjadi pucat dan dia hampir roboh ke tanah. Astaga! Orang-orang ini di sini untuk mengambil tindakan. Begitu kekuatan Paluk mendekati Stella, itu diblokir oleh kekuatan misterius sehingga tidak dapat mengambil langkah ke depan. Melihat adegan ini, Paluk langsung mengernyit. Cukup hebat. Kemudian, dia akan mengambil tindakan lagi. Fiuh. Pada saat ini, sebuah tombak tiba-tiba memelesat ke udara dari kejauhan. Raut wajah Paluk sedikit berubah, lalu dia meninju. Bang! Paluk langsung terlempar ke belakang hampir 1000 kaki oleh tembakan ini. Setelah berhenti, dia mendongak dan melihat seorang wanita memegang tombak berdiri di samping Stella, tidak jauh dari situ. Tidak hanya itu, aura kuat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di mana-mana. Kemudian, puluhan ribu ahli muncul di mana-mana. Melihat orang-orang kuat ini, Paluk tercengang. Sebagian besar dari ahli ini berada di ranah kaisar. Di antara mereka, sebenarnya ada cukup banyak di ranah Master Langit. Tidak hanya itu, aliran ahli juga terus berdatangan. Sekarang, sungai waktu telah disatukan oleh Stella. Hampir semua ahli top bekerja untuk keluarga Yang. Mau bagaimana lagi, Stella telah memberi terlalu banyak. Sungai waktu tidak seperti zaman kuno. Di sini, hampir tidak ada sumber leluhur. Itu sebabnya, para ahli di sini memiliki batasan umur. Saat ini, sumber leluhur di tangan Stella menjadi sangat berharga. Justru karena inilah, hampir semua ahli bersedia bergabung dengan Akademi Guanxuan saat ini dan mengabdi pada Stella. Pada saat ini, Paluk dan yang lainnya benar-benar ketakutan setelah melihat begitu banyak ahli. Mereka tidak mengerti kenapa keluarga Sander begitu menakutkan. Stella terkekeh dan berkata, "Aku dengar kamu berencana menghajar anakku ramai-ramai." Dia tentu saja tahu tentang hal-hal dari zaman kuno, karena mata-mata dari Akademi Guanxuan sudah lama memasuki zaman kuno. Paluk melirik orang-orang di belakang Stella dan terkekeh. "Apa menurutmu kamu hebat karena jumlahmu banyak?" Saat berbicara, dia membuka telapak tangannya dan sebuah tanda muncul di tangannya. "Tahukah kamu apa ini?" Stella tersenyum dan berkata, "Ancaman tidak ada gunanya bagi kami, jadi apapun kartu truf yang kamu miliki, gunakanlah sebanyak yang kamu bisa." Setelah Paluk menatap Stella sejenak, dia langsung mengaktifkan tokennya. Tiba-tiba, seberkas cahaya ilahi menghubung ke langit dari tanda itu. Di atas langit, dalam sinar cahaya ilahi, sebuah bayangan virtual perlahan muncul. Saat bayangan virtual itu muncul, gelombang cahaya yang menakutkan muncul dan menekan semua orang di lapangan. Semua orang terkejut. Bayangan makhluk dewa. Di Akademi Guanxuan, semua ahli terlihat sangat serius. Mata mereka penuh ketakutan. Pada saat ini, bayangan makhluk dewa tiba-tiba mengembun menjadi seorang pria paruh baya. Dia mengenakan jubah dewa dan menatap semua orang di bawah. Lalu, makhluk dewa tiba-tiba memandang Paluk dengan ekspresi acuh tak acuh. "Cuma sekelompok semut, tapi harus aku yang turun tangan." Paluk membungkukkan badannya dan tidak berani berbicara. "Sekelompok semut." Stella tersenyum dan hendak berbicara. Saat ini, Teza yang berada di sampingnya tiba-tiba berkata, "Aku saja." Stella memandang Teza dan berkata, "Kamu akan bertarung." Teza menggelengkan kepalanya. Stella bingung. Teza berkata dengan tenang, "Aku akan memanggil seseorang." Setelah mengatakan itu, dia mendongak dan berkata, "Keluarlah untuk berdiskusi." SCCCTT. Sinar cahaya pedang jatuh dari langit, kemudian seorang pria berkemeja dan jubah hijau perlahan keluar dari cahaya pedang. Bersambung.